Saya cek dulu ya. Saya cek dulu untuk kehadirannya. SMA 1 Lumajang. Menurut saya SMA 1 Lumajang. Sio. Wajib. Jadi ini ketiga kabar masjid. SMA 1 Lumajang belum ada. SMA 2 Lumajang. SMA 3 Lumajang. SMA 3 Lumajang. SMA 3 ya. SMA Tempe. SMA Tempe. SMA Pasiennya. SMA Pasiennya. Hadir Pak. Hadir. SMA Candipuro. Candipuro ada. SMA Pronojiwo. Pronojiwo ada. SMA Kunir. Ada Pak. Ada. Oke. Siap. Ya. SMA Yosef. Bisa Pak. Bisa. Yosef Wilangun. SMA Jatiroto. Pak ini absen Pak. Ya, Bapak. Yuk. SMA Kelaka. Boleh Pak lihat di absen di sini tuh. SMA Kelaka. Iya itu ya. Itu. SMA Seduro. SMA Seduro. SMA Seduro. Monggo Bapak Ibu, apa ya, videonya dinyalakan, terus kemudian ditunggu ya, tidak ditinggal. Tengah absen dulu. Dan Seduro tidak ada ya, belum ya. SMK 1 Lumajang. Hadir Pak. SMK 2 Lumajang. Hadir. Oke. SMK Kelaka. SMK Kelaka. Hadir Pak. Oke. Sambil menyiapkan videonya ini Pak. Dan SMK Tiku. Hadir Pak. Terima kasih. SMK Tempe. Ada, hadir Pak. SMK Pasir. Hadir. Ya. Desa Lumajang SMK-nya ya. SMK Seduro. SMK Seduro gitu. Ya. SMK Rokangkung. Rokangkung tidak ada. SMK Tempur Sari. Tidak ada masih. Ada juga. SLB. SLB Tompo Kersa. Tompo Kersa ada. Terima kasih. SMA Negeri 1 Jember. SMA Negeri 1 Jember. Ada, hadir. Ini siap. Siap, Bu. SMA 2 Jember. Hadir.
Ada. SMA 3 Jember. Ya. SMA 4 Jember. Kosong. SMA 5 Jember. Hadir. Terima kasih. Arjasa. Hadir, Pak. Hadir. Sukowono. Hadir, Bapak. Kalisa. Hadir, Pak. Pakusari. Hadir. Mumbolsari. Mumbolsari. Maeko. Mumbolsari. Siap. Ada. SMA Udah siap. Ranti Hadir, Pak. Lagun Puji hadir. SMA Balung. Balung. Enggak, Balung ada ya. Jenggawa. Ada. Dulu ya. Ambulu. Hadir. Halo. Wes. Tanggul 1. Wes. SMA Tanggul 1. Oke. Itu tanggal 1. SMA Tanggul 2. Tanggul 2 belum. Belum ya. Ombulsari. Umbul Ombulsari. ada loh tadi. Udah ngomong. SMA Umbulsari. Hadir, Pak. Oke. SMA Kencok. Hadir, Bapak. Oke. Hadir, Pak. SMK 1 Jember. SMK 1 Jember. Ada SMK 1 Jember? Nggak ada. SMK 2 Jember. SMK 3 Jember. Hadir, Pak. Hadir. SMK 4 Jember. SMK 4. SMK 5 Jember. Ada? SMK 5. SMK 6 Jember. Hadir, Pak. Terima kasih. SMK 7 Hadir, Jember. Pak. SMK 7. Hadir. Hadir, Bapak. Siap. SMK 8 Jember. Ini yang belum ada saya ulangi ya. SMA 1 Lumajang. Maaf, SLB Beranjana. SLB Beranjana. SLBN Patra. Hadir, Pak. Beranjana belum ya? Beranjana ada. Jangan ada. Saya ulangi. SMA 1 Jember. Oh, maaf, SMA 1 Lumajang. Bagus. SMA 2 Jember. Datang. Ngomong. Hadir, Pak. Hadir. 52. Itu. Ini. Hadir. Ya, betul. Oke, terima kasih. SMA 1 belum. SMA Tempe. Sebut lagi. SMA Tempe. SMA Tempe. SMA Tandi. Hadir, Pak. Hadir. Alis SMA Tempe. Belum tampak. Oke. SMA Tempe. Oke, masuk dulu. SMA Pronojiwo. SMA Pronojiwo. Hadir. Hadir. Yosawilango. Yosawilango. Yosawilango.
Ya, saya ulang belum ya? SMA Senduro. SMA Senduro. Hadir, Tuh. Pak. Hadir. Oke, teman-teman. Pak, saya SMA Pak Cahya. Iya, SMA ya sob belum gabung. Ya saya tunggu. Yuk. SMA 4 Jember. Hadir Pak. SMA 4 Oke, Pak. ya. Oke. Dinyalakan kameranya. SMA Mobulsari. Pak. Ini SMA Mobulsari. Ah, Mobulsari. Belum dibaca. SMA Mobulsari. Oke. Belum ada. Zoom. SMA Tanggul 1. Oke dulu, Pak. Belum. SMA Mobul belum gabung. SMA Mobul. Ya, oke. Pakai laptop semua. Iya, kalau ini instan. SMA Tanggul 1. hadir. Oke, siap. Oke, kita jawab ya tak terus balik. Tanggul 2. Siap. Oke, tanggul 2. Ya wes. Mas banyak dia ini. SMK 1 Jember. 884 SMK 1 Jember. 447 9125. SMK 1 Jember. Halo, Bu Tati. Saya tunggu zoomnya. Ayo belum gabung dan 1 Jember. Saya tunggu. SMK 2 Jember. Apanya? SMK 2 Jember. SMK 2 Jember. Mana? 1, 2, 3 4, 5. Iya, dapat dosaan, Bu. Sudah. Jadi, dapat apa? Dan bendahara keuangan ini. Belum ada. SMK 4 Jember. SMK 4 Jember. Sudah masuk, Bu. Halo, Masuk. salah. SMK 2 gabung. Zoom. Pak, sama tempe masuk. Ini gabung. Ya. Sip. Ya. Pak, sama tempe ya, Pak. Jam 4. SMK 4 Jember. SMK. Oke, ya. Udah ada guys, aja. Ya. SMK 5 Jember. SMK 5. Udah ada bisa. Oke, Bapak Ibu. Beberapa sekolah SMK 1 Jember. Ya. SMK 4 Jember. Halo, Pak Nanda. Keranjangan hadir. Halo, Pak Nanda. Zoom. Peranjangan hadir, Bapak. Ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Saya tunggu, Pak Nanda. Zoom. Oh, saya. Ya wes. Ya wes. Teman-teman. Ya wes, terus. Mana ini? Ibu, Bapak Ibu, sebelum saya mulai perlu kami sampaikan ada 2 agenda. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu pengamat bina, Bapak Ibu kepala sekolah atau tim manajemen dari beberapa sekolah swasta yang hadir. Ya, terima kasih. Monggo kita belajar bareng. Ini ruang kita bersama.
bukan kami untuk tidak mengesampingkan atau mungkin kurang memperhatikan teman-teman dari swasta, tapi nun sewu karena keterbatasan dan perbedaan apa ya kaitannya dengan pengelolaan keuangan sehingga kami perlu secara lebih intensif dengan teman-teman kita yang berada di negeri. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kan maksud kami untuk membedakan kelakuan antara negeri dan swasta. Yang kedua Bapak Ibu perlu kami sampaikan setelah kegiatan yang akan disampaikan oleh penyuluh KPK dari Inspektorat, penyuluh, itu nanti akan kami lanjutkan sosialisasi terkait dengan program Basnas Provinsi Jawa Timur. Itu, jadi monggo setelah nanti kegiatan ini selesai, Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom dulu, kita lanjut beberapa saat terkait dengan Basnas. Kami cek dulu untuk Ibu Laili dari Inspektorat sampun gabung, Laili sampun nggih. Terima kasih Bu Laili untuk gabung. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam, Pak. Siap, terima kasih. Tinggal saya mohon izin untuk Bapak Kacang. Nah, itu Pak Kacang. Oke. Siap, itu Bapak Kacang sudah gabung. Terus Pak Sutana, Pak Khotib, insya Allah beliau juga sudah gabung. Bisa kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono, SHMM. Yang saya hormati Ibu Leli dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku narasumber pada siang hari ini. Terima kasih rawuhipun Bu, Sewu. Mohon izin perkenalan juga. Pertama kali kita bersua dalam forum Zoom Meet ini. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Kasih SMA BKPLK Bapak Sutenan, Bapak Kasih SMK Bapak Muhammad Khotib, pun yang saya hormati Bapak Ibu pengawas bina yang hadir pada forum ini, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, BKPLK, negeri dan swasta yang hadir pada saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat nikmat telah kita terima, nikmat cepat, ya, nikmat sehat, semuanya insya Allah sudah kita rasakan. Mari kita selalu bersyukur alhamdulillah untuk meningkatkan semuanya yang kita terima tersebut, nikmat tersebut. Salawat dan salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kacang, Bapak Ibu Laili dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, pada siang hari ini hari Senin pukul tanggal 9 Februari 2026 yang ketujuh kalinya kita melakukan kegiatan pengembangan kompetensi kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terkait dengan tugas pokok kita yang utamanya terkait dengan masalah keuangan, pengelolaan keuangan, seperti itu. Itu perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Nanti susunan acaranya adalah satu pengarahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas, yang kedua langsung kita lanjutkan nanti penyampaian materi dari Ibu Laili Fitria Aditama, beliau dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kira-kira demikian, ya. Nanti akan kami bacakan kurikulum vitae-nya nanti. Terus kemudian terkait dengan hal-hal tersebut, mari kita dengarkan terlebih dahulu arahan pembinaan dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Monggo Bapak Iwan, kami persilakan. Monggo Bapak. Suaranya
Assalamualaikum Monggo, Pak warahmatullahi Iwan. wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suaranya gimana? Apakah sudah Jelas, Bapak? Jelas, bagus. Oke, kita mulai. Mohon izin Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Laili, ini mentor saya. Mentor saya. Beliau ini guru saya. Karena beberapa tahapan kemarin kami juga sebenarnya berkeinginan untuk mengikuti langkah beliau sebagai penyuluh KPK, penyuluh anti korupsi, dan sampai sekarang masih belum dapat kesempatannya. Selamat bergabung Ibu Laili. Beliau ini ketua pimpinan dari penyuluh anti korupsi yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati ada Pak Kasubag, ada Pak Cahyo Kasubag, ada Pak Kasih SMK sebelah saya ini, Pak Kasih SMK, Pak Khotib, ada Pak Tenang Kasih SMA. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta, serta Bapak Ibu guru yang hadir, TU mungkin yang ikut bergabung ini sekitar berapa udah Nak? 56 lembaga. Kenapa kok kita tidak sebar secara individu? Jadi ini adalah per masing-masing lembaga adalah satu, tidak baik negeri maupun swasta adalah satu, tidak per masing-masing individu. Harapannya biar bisa teridentifikasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah komunitas belajar dengan sekolah yang ke-7, yang 1 sampai dengan 6 sudah mulai Januari sampai dengan akhir kemarin, Senin kemarin. Kami sampaikan juga kepada Bu Leli, ada narasumber dari BPKAD, Inspektorat, dan sebagainya. Dan kami berharap terus setiap minggu ada komunitas belajar bersama dengan sekolah, walaupun kami lakukan dalam bentuk Zoom karena anggaran dan pembiayaan kita terbatas secara efisiensi. Tema kali ini adalah pelaksanaan sosialisasi pencegahan atau pelaksanaan anti korupsi yang ada di sekolah. Kenapa kok kita membahas masalah ini? Harapannya adalah sekolah ini adalah tempat menanamkan nilai kejujuran. Kemudian guru dan kepala sekolah serta tenaga pendidik adalah teladan integritas bagi semua yang ada di wilayah lembaga. Dan kami berharap sekolah menjadi ruang pembiasaan karakter yang baik. Semuanya dimulai dari sekolah, baik itu disiplin, jujur, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Ibu Ketua Penyuluh, Bu Laili. Dan kami berharap edukasi anti korupsi ini tidak berhenti di teman-teman semuanya, nantinya bisa disampaikan kepada teman yang lain, kepada guru yang lain, dan juga kepada anak-anak kita yang ada di sekolah. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan dengan menyampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pendidikan atau anti
korupsi di wilayah lembaga dan atau sekolah dengan ini dapat dimulai dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan, atas arahannya dan telah berkenan untuk membuka acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan terkait dengan pertemuan kali ini, perlu kami sampaikan bahwa narasumber yang akan memberikan apa istilahnya informasi wawasan terhadap kita kali ini itu bisa panjenengan bersani ya. Share. Ya, share. Kok begini? Jauh. Ini kan Bapak Ibu ya. Jadi dari profesi beliaunya nama lengkap Ibu Laili Fitria Aditama ya. Kemudian profesinya itu sebagai auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga sebagai apoteker di Apotek Bella LH. Ya. Terus kemudian juga beliau sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Malang di Kediri, Universitas Kediri. Pendidikan beliau SD, SMP, SMA di Kota Kediri, asli Kediri, ya. S1-nya di Farmasi Universitas Airlangga, kemudian profesi apotekernya di Airlangga juga, S2-nya Farmasi Klinik di UGM Yogyakarta. Beliau disiplin ilmunya kesehatan, Bapak Ibu. Kemudian sertifikasinya sertifikat risk profesional in public sector, kemudian penyuluh anti korupsi utama di LSP KPK, kemudian ahli pembangun integritas utama di LSP KPK, asesor bidang anti korupsi di BNSP LSP KPK. Kemudian pengalaman kerja beliau tahun 2006 sampai 2012 sebagai apoteker madya di RSUD Gambiran Kota Kediri, itu sebagai kepala instalasi farmasi penanggung jawab gudang obat. Kemudian tahun 2012 sampai tahun 2020 sebagai auditor ahli muda di Inspektorat Kota Kediri. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang auditor ahli muda Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan audit kinerja, probity audit, kemudian audit investigasi, dan audit kepatuhan. Organisasi beliau juga aktif di organisasi yaitu sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur. Demikian sedikit informasi terkait dengan narasumber kita kali ini. Kemudian kami sampaikan pula bahwa materi yang akan disampaikan terkait dengan budaya kerja menjaga integritas sebagai budaya kerja anti korupsi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sedikit kurikulum video dan materi yang akan disampaikan. Untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Laili. Monggo kalau memang kami sediakan waktu 60 menit, kalau memang kurang monggo Pak Ibu. Yang jelas kami butuh informasi yang banyak terkait dengan pengelolaan keuangan guna menghindarkan apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pengelolaan tersebut. Monggo Bu Laili, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada
Pak Iwan selaku Kajabdin Jember dan jajarannya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh kita bangun lagi pengetahuan kita, pemahaman kita tentang anti korupsi. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, di Indonesia korupsi masih sangat merajalela, masih menjadi momok nomor 1 ya yang menghambat pembangunan di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu ada sebagian yang pernah ketemu saya nih Pak, karena saya pernah ngasih pendidikan anti korupsi juga waktu itu lewat BPSDM di Bakorwil Jember. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu ya, gitu. Bisa langsung saya mulai aja, Pak? Oke, sebentar. Oh, hilang. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita bicara tentang bagaimana kita menjaga integritas sebagai budaya kerja anti korupsi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa korupsi masih sangat merajalela ya di Indonesia. Kita nggak akan bahas bagaimana korupsi yang dilakukan oleh para penguasa, pejabat, ataupun orang-orang yang di luar jangkauan kita. Tetapi kalau kita hanya diam, kalau kita hanya membiarkan aja semua itu terjadi, ya nanti ke depannya bukan tambah bagus tapi tambah jelek. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini bagaimana diri kita sendiri, ya. Kita bicara tentang diri kita sendiri dulu. Saya nggak akan membicarakan terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi ke anak-anak, tetapi saya lebih ke membangun integritas dari seluruh tenaga pendidik yang ada di Japdin Jember, bagaimana dia menanamkan integritas pada kesehariannya pada saat dia bekerja dan itu menjadi suatu budaya kerja. Indonesia itu kaya sekali ya Bapak dan Ibu, sangat kaya sekali. Kita bisa lihat dari sini ya, bagaimana seluruh sumber daya alam itu kita punya. Ya, seluruh sumber daya alam yang harganya sangat mahal, sangat dibutuhkan, dicari ya. Itu kita punya semua dan kita menjadi penyuplai terbesar. Kita punya besar sekali. Selain sumber daya alam, kita juga punya sumber daya manusia. Ada 270 juta orang yang sangat kuat. Orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sabar, berjuang, ya, kemudian pantang menyerah, ya. Kita juga punya yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nggak semua warga negara di suatu dunia itu sehebat orang Indonesia. Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan COVID tanpa ada yang namanya inflasi, tanpa ada yang namanya negaranya mengalami kerugian gitu ya. Jadi Indonesia bisa bangkit tanpa seperti terjadi apapun gitu ya pada saat COVID selesai. Kenapa? Karena emang orang Indonesia itu kuat-kuat ya, terbiasa hidup berjuang nih, terbiasa berjuang ya. Nerimo ing pandum kalau orang Jawa bilang, kalau dari bahasa Jember kan bahasa Madura ya, mau menerima apa yang menjadi bagiannya. Nah, dari hal-hal semacam ini harusnya kita sudah menjadi negara menengah ke atas, harusnya ya. Karena kita punya sumber daya yang pintar, kuat, bekerja keras, punya iman yang bagus karena kita berketuhanan yang Maha Esa, kita punya sumber daya alam yang besar sekali ya. Jadi perpaduan kedua itu harusnya menjadikan bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Mungkin akan menjadi suatu bangsa yang bisa mandiri gitu ya, harusnya.
Tapi apa kabar Indonesia hari ini? Seperti yang kita ketahui, korupsi masih sangat merajalela ya. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu yang usianya saya ke atas ya, saya ke atas tuh udah 50-an nih. Karena saya sudah mendekati 50 juga. Jadi kalau saya ke atas mungkin pernah mendengar yang namanya editansil. Pernah nggak Bapak Ibu dengar yang namanya editansil? Ada yang tahu? Jadi kalau editansil zaman dulu itu dia korupsi cuman ya. Kalau sekarang bilangnya cuman ya. Editansil itu korupsi cuma 1,2 T kalau nggak salah. Itu hebohnya sudah sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Hebohnya sudah sangat luar biasa. Seluruh orang membicarakan, seluruh orang yang sangat geram, marah ya, kenapa dia bisa mengambil uang sebanyak itu, kemudian semua dikerahkan untuk mencari dia karena dia kabur ke luar negeri gitu ya. Jadi kita semua masih geram, marah pada saat itu. Tapi apa kabar Indonesia hari ini? Ternyata korupsinya bukan semakin berkurang, tetapi semakin merajalela. Kalau kita tahu sekarang nilai T itu sesuatu yang sudah biasa. Ada skandal timah yang hampir 300 triliun, ada skandal di Pertamina, kemudian yang terakhir OTT macam-macam kepala daerah, OTT dari pajak, bea cukai. Kalau dilihat dari data kasus korupsi, semua profesi sudah melakukan korupsi. Ya, mulai dari swasta, mulai dari pejabat itu mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, semua ada. Ya, bahkan orang APH ada juga, kepolisian ada, kejaksaan juga ada, orang yang menjadi tumpuan terakhir kita apabila ada masalah itu adalah APH. Bahkan orang yang kalau kita bilang menjadi wakil Tuhan di dunia. Siapa itu Bapak Ibu? Kemarin juga barusan ketangkep nih, hakim. Bukan main-main, bukan hakim biasa. Yang kemarin kan hakim di kejaksaan aja, di kejaksaan negeri. Nah, kalau yang ini adalah hakim MA. Ada Bapak dan Ibu. Hakim MA itu adalah orang yang paling tinggi di Indonesia yang menentukan bahwa dia benar atau dia salah. Itu sudah bisa disebut dengan wakil Tuhan. Bahkan hakim MA pun ada yang sudah masuk ke penjara karena korupsi. Jadi kalau kita lihat sudah separah itu negeri kita. Terkadang kita abai. Kenapa? Karena kita merasa bahwa yang penting aku tidak korupsi. Memang itu penting sekali ya. Itu penting sekali. Tetapi harusnya kita juga mikir bahwa kalau korupsi semakin besar seperti ini, dampaknya akan ke kita. Dampaknya akan ke kita juga. Berarti selain saya tidak mau melakukan korupsi, harusnya Bapak dan Ibu juga mikir, saya tidak mau menjadi korban koruptor. Saya gambarkan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya slide tahun lalu ya. Jadi saya juga ini biar lebih gampang aja ya. Dari satu kasus korupsi timah 271 triliun. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan itu? Yang paling gampang yang sekarang sudah mengambil biaya anggaran pendidikan ya, MBG. Ya. MBG itu dengan 271 triliun itu kita bisa melayani seluruh pelajar se-Indonesia. Seluruh itu dari mulai tingkat TK, PAUD, SD sampai SMA. Saya ambil datanya dari BPS sebanyak 52,9 juta pelajar itu bisa dilayani se-Indonesia tanpa terkecuali di daerah mana. Bayangin, itu dari satu kasus korupsi. Harusnya dengan MBG tidak dikeluarkan biaya sebesar itu, maka anggaran untuk pendidikan juga akan bagus. Anggaran untuk kesejahteraan guru yang P3K ataupun yang ASN atau anggaran-anggaran lain untuk pendidikan gratis yang ternyata selama ini pendidikan gratis itu nggak ada lagi sekarang ya. Apalagi kemarin dengan kasus
anak di NTT yang dia harus gantung diri karena dia hanya tidak bisa membeli buku yang nilainya hanya 10.000. Miris sekali kita. Ya, ini hanya satu kasus korupsi. Dampaknya ternyata luar biasa. Ya, bahkan 8 kali APBD dari Pemprov Jatim. Bayangkan. Itu senilai dengan 8 kali APBD Pemprov Jatim tanpa efisiensi. Ya, jadi ini benar-benar bagaimana korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Karena kita tidak hanya mengatakan bahwa uangnya hilang 271 gitu. Kalau orang jualan kan hilang uangnya 271 gitu, selesai. Tetapi kalau korupsi itu Bapak dan Ibu, kita juga harus menghitung apa saja sih kerugian besarnya apa? Kayak snowball effect ya. Karena dengan 271 hilang berarti ada lainnya yang dikorbankan. Baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu pembangunan infrastruktur yang tidak jalan. Kalau pendidikannya terhambat, mandek, bagaimana masa depan anak-anak kita? Kalau kesehatannya tidak gratis, karena sekarang ini pasien BPJS banyak yang dinonaktifkan ini, yang pakai PIB ya, yang dibayari negara banyak yang dinonaktifkan karena anggaran BPJS-nya tidak mampu. Nah, bagaimana itu efek itu? Bagaimana orang menjadi tidak bisa bekerja? Akhirnya pembangunan juga tidak jalan. Bagaimana infrastruktur yang harusnya dibangun, tetapi karena duitnya dikorupsi, ya, akhirnya infrastruktur itu tidak jadi dibangun atau mutunya menjadi sangat rendah, mudah rusak atau mudah terjadi bencana, ya. Akhirnya roda ekonomi yang harusnya bisa jalan apabila jalan rayanya mulus, apabila jalan rayanya ada di seluruh daerah, anak-anak sekolah juga gampang. Mungkin orang pedagang mau menjual komoditinya dari satu daerah ke daerah lain dengan jalan yang bagus, itu tidak ada, berarti roda ekonominya juga terhambat. Jadi itulah kenapa korupsi itu disebut dengan kejahatan yang luar biasa, ya, karena dia adalah snowball effect. Meskipun dilakukan satu kesalahan, tetapi efeknya kemana-mana. Itu dari satu kasus aja Bapak Ibu. Sedangkan sekarang kita punya banyak sekali kasus korupsi. OTT masih jalan terus. Dan kami bayangkan bahwa memang itu masih sebagian kecil saja. Sedangkan di Indonesia sekarang belum ada juga kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat terkait dengan korupsi, ya. Contoh memiskinkan orang-orang koruptor itu, gitu ya. Tidak hanya memenjarakan dan mengembalikan uang yang senilai disangkakan, tetapi dia juga harus dimiskinkan, gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ya biaya terkait dengan kegiatan anti korupsi ada yang namanya biaya antisipasi. Biaya antisipasi itu biaya seperti ini Bapak Ibu. Biaya untuk kita belajar, untuk kita mengkampanyekan anti korupsi, untuk kita membuat kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi. Nah, itu namanya biaya antisipasi. Sedangkan biaya akibat itu adalah nilai uang yang dikorupsi. Jadi kalau Bapak dan Ibu harusnya ngikutin ya, harusnya jangan cuma ngikutin FYP artis yang nari-nari aja di TikTok, tetapi juga Bapak dan Ibu ngerti tentang perkembangan negara kita ya, karena Bapak dan Ibu adalah pendidik ya, Bapak dan Ibu adalah pendidik, jadi Bapak dan Ibu harus aware, harus empati juga dengan kondisi di negara kita. Jadi biaya akibat itu adalah biaya yang diputuskan oleh hakim pada saat persidangan berapa nilai uang yang dia korupsi. Dari data tahun 2022 Bapak dan Ibu, tahun 2022 ya, karena kalau sekarang kan korupsi itu selain ditangani oleh KPK juga ada ditangani oleh APH ya, Kejaksaan dan Kepolisian. Tetapi kalau yang dahulu kala korupsi itu selalu ditangani oleh KPK. Nah, kalau dari data terakhir KPK itu uang yang harus dikembalikan dari persidangan itu yang diputuskan oleh hakim adalah 77 triliun. Tetapi pada kenyataannya yang benar-benar dikembalikan ke negara itu hanya sekitar 7 triliun. Bayangkan hanya 10%-nya saja uang yang dikembalikan
oleh para koruptor itu. Karena kalau dia tidak bisa mengembalikan uang, akan diganti dengan hukuman penjara. Dia enak-enak saja tuh Bapak dan Ibu. Kenapa? Kita ada yang namanya biaya reaksi Bapak dan Ibu. Biaya reaksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara pada saat dia melakukan penyelidikan, penangkapan, kemudian sidang-sidang dan lain-lain. Itu kan kita keluar biaya tuh Bapak dan Ibu. Untuk biaya operasional penyelidikan, penangkapan, persidangan, kemudian biaya harium APH-nya dan lain-lain. Itu adalah biaya reaksi. Selain itu dan Bapak dan Ibu, ada biaya reaksi yang lain. Apa itu? Kita harus menanggung biaya hidup dari narapidana koruptor itu tersendiri. Jadi contoh nih Bapak dan Ibu, dia harus mengembalikan uang yang dikorupsi senilai 100 miliar gitu ya. Kalau tidak bisa terus kemudian dia dihukum 5 tahun penjara gitu ya. Tetapi kalau dia tidak bisa mengembalikan uangnya 100 miliar, hukumannya ditambah 3 tahun jadi 8 tahun. Satu, kita rugi nggak dapat 100 miliarnya. Kedua, kita harus menghidupi, makan dia 3 kali sehari di penjara selama 8 tahun. Kita harus menjamin kesehatan dia selama di penjara selama 8 tahun. Bayangkan, kita harus rugi berkali lipat. Kemudian dengan 100 miliar tadi yang hilang entah kemana atau yang ngendon di mana itu, berapa biaya pendidikan yang akhirnya hilang, berapa infrastruktur atau jembatan-jembatan yang tidak terbangun, berapa kesejahteraan dari ASN atau dari guru atau dari siapapun yang tidak terbayarkan. Gitu. Jadi bagaimana ini bisa dimaknai kenapa korupsi itu extraordinary crime, karena jangan hanya membayangkan kita kehilangan uang, tetapi dampak dari kita kehilangan uang itulah yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini ada beberapa indikator yang dipakai dalam melihat apakah kita sudah berhasil atau bagaimana perkembangan pencegahan korupsi di negara kita. Jadi ada yang namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini yang melakukan adalah Transparansi Internasional. Ini dilakukan pada seluruh negara di dunia, sedangkan Indonesia hanya mendapat angka 37 dari 100. Dan kita ada di urutan 120 dari 160 negara. Bayangkan, kita nggak sampai separohnya Bapak dan Ibu, ya. Kita kalah yang sama Timor Leste, ya. Kita kalah indeks persepsi korupsinya sama Timor Leste. Apa sih indeks persepsi korupsi ini? Indeks persepsi korupsi ini menggambarkan bahwa di suatu negara itu dia perizinannya, kemudian keamanan investasinya, jaminan hukumnya aman atau bagus, yang sehingga orang asing atau negara asing itu mau berinvestasi di negara kita. Apa manfaatnya? Kalau IPK kita bagus, itu menandakan bahwa negara kita sudah nggak ada pungli di perizinan, negara kita sudah menjamin keamanan hukum dari investor asing, kemudian sudah menjamin dia untuk bisa berinvestasi dengan baik. Akhirnya banyak investor yang datang. Kalau banyak investor yang datang, berarti banyak lapangan pekerjaan juga yang bisa kita manfaatkan. Ya, itu yang namanya IPK. Jadi yang dinilai adalah indeks persepsi korupsi dari suatu negara. Dan kita ada di urutan 120 dari 160 negara. Sangat-sangat jelek. IPK kita paling tinggi adalah 10 tahun yang lalu. Itu ada di nilai 47. Kemudian anjlok. Terus ngapain aja kita selama 10 tahun ini Bapak dan Ibu? Berarti negara kita nggak semakin bagus, tapi semakin jelek korupsinya. Ya, karena angka IPK kita turun. Ya. Kemudian ada yang namanya juga IPAK. Ada yang namanya IPAK, ini adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ini yang melakukan adalah BPS. Dilakukan untuk menggambarkan bagaimana korupsi
atau perilaku korupsi pada masyarakat. Dan kita ada di angka 3,85 ya. Sangat permisif masih masih merah juga ya. Dan di salah satu kesimpulannya adalah mengatakan bahwa warga pedesaan itu lebih koruptif daripada warga perkotaan. Di sini saya bisa meng-highlight dan saya meyakini bahwa hal itu tidak disebabkan karena karakter. Ya, hal itu tidak disebabkan karena karakter orang pedesaan lebih jelek daripada karakter orang perkotaan, enggak. Tetapi lebih kepada pendidikan. Ya. Mungkin pendidikan tidak sampai masuk ke pelosok-pelosok desa. Sehingga orang tidak tahu apa itu korupsi, ya. Kalau dia ngasih uang ke ke pengurus desanya, ke kasunnya atau ke cariknya, dia ngasih uang pada saat ngurus KTP, itu disebut gratifikasi, dia nggak tahu. Taunya itu adalah rasa terima kasih. Dia taunya kalau ke puskesmas, biar diobati dengan bagus, dia harus membawakan oleh-oleh, contoh gitu. Dia nggak tahu juga kalau ada dana desa, harusnya jembatannya itu dibangunnya sepanjang 50 meter, tetapi karena dikorupsi oleh pengurus desanya hanya dibangun 30 meter, dia nggak ngerti, ya. Kemudian kalau dia dikasih dana bansos, dia dikasih bansos, ditransfer, kemudian harusnya 300.000, kemudian dia cuma dikasih 200.000, dia bilang nggak apa-apa Bu, mending ini masih dikasih daripada nggak sama sekali. Oh nggih Pak, matur suwun. Itu karena dia nggak ngerti, ya. Jadi saya yakin bahwa dari hasil IPAK yang dilakukan oleh BPS ini, kenapa orang pedesaan itu lebih koruptif karena mereka nggak paham, karena pendidikan anti korupsi belum sampai ke sana, ya. Tuh. Kemudian ada lagi namanya Indeks Survei Penilaian Integritas atau SPI. Ini dilakukan oleh KPK yang dinilai adalah pemerintahan, mulai dari pemerintahan provinsi sampai pemerintahan kabupaten kota. Dan Provinsi Jawa Timur tahun ini, tahun 2025 ada di angka 72,32. Masih rentan, masih jelek. Dan salah satunya yang menjadi jelek adalah masih banyak gratifikasi, masih banyak penyalahgunaan aset, dalam artian aset yang harusnya digunakan untuk kepentingan kerja dibawa pulang. Aset yang harusnya dikembalikan pada saat dia pensiun masih dibawa juga gitu. Kemudian ada juga satu yang harusnya mulai kita sadari dan harusnya mulai kita saya berharap Bapak dan Ibu mau bergabung dengan kami sebagai penyuluh anti korupsi, karena Bapak dan Ibu adalah garda terdepan kami sebagai pendidik, ya, bahwa yang masih rendah nilainya adalah tentang sosialisasi anti korupsi. Ternyata sosialisasi anti korupsi dari Pemprov Jatim itu masih rendah, masih belum menyentuh seluruhnya. Jadi kalau SPI ini, survei penilaian integritas, ini yang mengisi survei random Bapak dan Ibu. Seluruh ASN di Pemprov Jatim berhak untuk mengisi, atau terkadang ada WA blast yang kita sendiri nggak tahu nih, dari inspektorat nggak tahu siapa aja yang dituju oleh KPK untuk mengisi SPI ini. Nah, jadi pada saat dia sudah di blast mungkin ke ribuan ASN Pemprov Jatim, kemudian pada saat dia ngisi dia merasa, oh saya nggak pernah dapat sosialisasi anti korupsi gitu ya, dan dia jawab nggak pernah gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu nilai yang kurang terkait dengan survei penilaian integritas. Jadi ini adalah indikator-indikator yang memang mungkin hanya angka Bapak dan Ibu, tetapi ini menggambarkan bagaimana secara angka saja, secara normatif aja kita masih jauh, semuanya masih merah, semuanya masih rentan terhadap yang namanya korupsi. Ini dari Jawa Timur ya, SPI-nya Jawa Timur. Jadi kita sempat di tahun 2024 itu turun drastis Bapak Ibu, karena ternyata di tahun
2024 itu ada penilaian lagi terkait dengan ada kasus korupsi karena di tahun 2023 kalau nggak 24 awal ya, itu ternyata ada lagi penetapan 21 tersangka terhadap kasus korupsi hibah di Jawa Timur. Jadi SPI ini salah satu nilai pengurangnya ya atau koefisien pengurangnya adalah kalau semakin banyak kasus korupsi maka nilainya pasti akan berkurang banyak gitu ya. Jadi mungkin sosialisasinya udah penuh, sudah banyak gitu ya. Kemudian semuanya sudah disurvei sudah bagus, tetapi pada kenyataannya ada kasus korupsi. Ya udah nilainya hilang atau nilainya akan berkurang banyak sekali ya. Jadi di tahun 2025 nilai kita ada di 75,23 udah kuning. Ini tadi yang merah adalah skala nasional ya. 72,32 ini adalah skala nasional ya. Sedangkan untuk Jawa Timur tahun ini sudah ada di 75,23 dan kita berharap kita tetap memang naik dari rentan menjadi waspada ya. Semoga beneran Provinsi Jawa Timur akan lebih baik dalam anti korupsinya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi yang menjadi titik berat ya, terutama yang di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan itu menyebutkan dari ICW bahwa 21,7 kasus korupsi masih berkaitan dengan dana BOS. Ya, seperti Bapak dan Ibu ketahui, nanti saya juga gambarkan ya bagaimana dana BOS semua yang terkait dengan hibah itulah yang sangat rawan karena kenapa? Karena dana-dana hibah itu langsung menuju ke yang diberikan ya. Jadi terkadang abai kita merasa bahwa oh ini sudah masuk ke rekeningku, ini uangku. Sudah lupa bahwa itu adalah uang negara yang dititipkan untuk kita melakukan kegiatan pendidikan. Meskipun itu masuk ke rekeningnya yayasan atau rekening sekolah gitu ya. Tetapi itu bukan uang sekolah, tapi itu uang yang digunakan untuk pendidikan, bukan uangnya kepala sekolah juga ya. Jadi masih sangat rentan pada itu ya. Jadi pendidikan merupakan salah satu bidang yang masih rawan korupsi. Contohnya ini titip nama pada saat proses PPDB, jadi proses zonasi kemarin ternyata juga masih banyak sekali celahnya ya. Banyak orang yang masih memindahkan KTP anaknya ya dengan tiba-tiba, memindahkannya pun juga dengan suap ya, mungkin kepada Dispenduk Capilnya atau tidak sebenarnya dia tinggal di situ, ada manipulasi data di situ. Mungkin yang dari sekolahnya pakai mungkin aplikasinya belum jelas, meskipun aplikasinya udah dibikin bagus, tetapi yang klik itu masih pakai, ada beberapa yang pernah saya tahu itu dia ngekliknya jarak rumahnya itu suka-suka yang ngeklik aja gitu ya. Meskipun dokumennya lihat alamatnya dia mungkin jaraknya 5 km atau 3 km dari sekolah gitu ya. Tapi ternyata aplikasinya itu bisa diklik menjadi lebih dekat sama yang ngeklik. Berarti selain ada sistem yang bagus, diperlukan apa? Integritas dari petugasnya juga ya. Jadi dana yang hilang akibat korupsi material, pendidikan atau bangunan banyak ya kasus-kasus juga terkait dengan PBJ ya. Jadi kalau pendidikan ini masuk dalam bidang yang rawan korupsi, kalau modusnya yang paling banyak dipakai adalah modus lewat pengadaan barang dan jasa ya. Frekuensinya diatur, kualitas barangnya diturunkan ya, penyedianya udah janjian, kemudian gratifikasi dari penyedianya ya, kemudian atau membeli barang yang kurang bermanfaat. Contoh yang masih bergulir saat ini adalah adanya kasus korupsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang diangkat kembali. Korupsi itu terjadi di tahun 2017 ya, sudah 10 tahun masih diutek-utek Bapak dan Ibu. Jadi jangan berharap kalau tahun ini kita aman, tahun kemarin kita aman, tahun lusanya kemarin kita aman. Jangan berharap itu aman terus kalau ada kesalahan atau korupsi yang kita lakukan. Itu nggak akan membawa ketenangan. Bapak dan Ibu tidak akan bisa hidup tenang, nikmat, dan damai. Ya.
Ini ada beberapa praktik suap terkait dengan ujian, kemudian mental koruptif ya. Jadi nggak hanya korupsi itu tidak hanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan hukum pidana saja, tetapi ada yang dinamakan dengan petty corruption. Petty corruption itu adalah merupakan karakter atau mental koruptif dari seseorang. Contohnya itu tadi mencontek, telat, kemudian membuang sampah sembarangan, bullying ya. Bullying itu nggak ada uang yang dirugikan, tetapi di situ dia tidak mencerminkan sifat adil, ya. Dia tidak mencerminkan sifat disiplin mungkin. Dia tidak mencerminkan sifat jujur di situ. Jadi ada mental koruptif di situ, ya. Kemudian adanya uang iuran untuk menutupi operasional sekolah karena kurangnya dana BOS, ya. Itu terkait mungkin dengan dana komite. Jadi yang masih rawan, yang masih banyak kasusnya selain dana BOS adalah dana komite. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu melakukan korupsi? Ini adalah teorinya, dan teori ini menurut saya benar sekali ya. Jadi ada yang namanya Pentagon fraud, ada fraud triangle ya. Kemudian ada di sini ada 5 ya. Ada capability, ada kemampuan jabatan ya. Semakin orang itu mau mempunyai kemampuan, mempunyai wewenang ya. Contoh nih kepala sekolah, dia punya wewenang untuk mengatur rencana kerja anggaran sekolah gitu ya. Dia punya wewenang untuk memvalidasi keluar masuknya uang BOS gitu ya. Nah, semakin dia merasa bahwa secure kalau dia sudah punya mental koruptif. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu pada awalnya kita tidak pingin korupsi nih. Pada awalnya kita tidak pingin korupsi, ya. Tetapi karena kita sudah membudayakan atau sudah membiasakan mental koruptif, dikit aja nggak apa-apa, cuman 100.000, cuman 150.000, ini kan bukan gratifikasi, ini sebagai tanda terima kasih saja, saya dikasih gitu ya. Ada mental koruptif di situ, mulai mengharapkan ya. Kenapa disebut gratifikasi itu adalah akar dari korupsi? Gratifikasi itu kecil nilainya ya, tetapi itu menjadi akar dari gratifikasi dari korupsi. Kenapa saya gambarkan dengan mudah saja ya. Contoh ini di suatu sekolah ada yang namanya satpam nih Bapak dan Ibu. Satpam itu adalah tugasnya untuk menjaga pintu sekolah nih. Kalau udah jam 7 pagi harus ditutup nih. Jadi anak-anak yang telat nggak bisa masuk gitu ya. Nah, suatu hari ada orang tua, ibu-ibu nganterin anaknya tiap hari. Dia bawain satpam itu nasi pecel nih Bapak dan Ibu. Nasi pecel kan nilainya murah nih, paling cuma 10.000 aja ya, paling cuma 10.000 aja. Nggak masuk di pasal gratifikasi, nggak masuk nih. Karena pasal gratifikasi nilainya sekarang yang terendah adalah 500.000 gitu ya. Nggak masuk ini. Tetapi ini tetap namanya gratifikasi. Kenapa? Karena ibu tadi membawakan pecel kepada Pak Satpam saja. Kenapa kok tidak kepada yang lain? Cleaning service kayak, atau kepada mungkin orang-orang yang jualan di sekitar situ, yang mungkin juga kekurangan secara ekonomi ya. Kenapa dia diberikannya kepada Pak Satpam ya, sekolah gitu. Berarti Pak Satpam ini menerima nasi pecelnya dalam rangka dia menjalankan jabatannya sebagai satpam. Wah, ini poin gratifikasi. Kita nggak lihat nilai. Dia terima setiap hari nasi pecel itu. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Awal mulanya Pak Satpam ini tidak pernah, dia selalu beli makan sendiri. Tetapi karena setiap hari dibawain nasi pecel, pada akhirnya dia mengharapkan. Sudah mulai mengharapkan nih, jiwa-jiwa pengemisnya sudah mulai timbul nih. Sudah, kok ibu itu nggak datang-datang sih, perutku sudah lapar gitu ya. Pecelnya mana ya gitu. Sudah mulai mengharapkan karena dia membiasakan menerima gratifikasi yang kecil-kecil tadi. Ya, mungkin malah pada suatu saat dia akan menutup pintu
kalau tidak dibawakan ya, mungkin suatu saat dia akan menutup pintu pintu gerbang sekolah tadi dengan bilang ke ibunya, "Pecel dulu Bu, bukain," gitu. Kalau dia udah sangat kepepet. Itu yang menggambarkan Bapak dan Ibu kenapa mental atau integritas itu harus dijaga sedikit apapun. Karena pada saat ini kita melakukan banyak hal-hal, kita membiasakan hal-hal yang tidak benar, tetapi membenarkan hal-hal yang biasa, gitu ya, yang biasa kita lakukan. Jadi di sini ada sifat kesempatan, ya, ada kesempatan. Mungkin dia tahu nih, dia memang dia memang operatornya PPDB gitu ya, penerimaan siswa baru gitu tadi ya. Jadi dia mulai mainin nih jaraknya zonasi gitu. Bayar dulu, nanti aku main ini di swap gitu. Ya, ada kesempatan. Kemudian ada kapabilitas, kemampuan nih, contohnya seorang bendahara, kepala sekolah yang dia punya kewenangan atas pengelolaan anggaran, ya. Dan bisa aja tekanan bisa dari dalam, tekanan bisa dari luar. Dari dalam adalah dari atasan nih, jenengan nggak pingin melakukan, tetapi jenengan ditekan oleh atasannya untuk melakukan itu. Atau tekanan dari penjenengan sendiri, dari dalam. Dari siapa? Dari keluarga. Ya, karena tetangganya beli mobil baru, istri di rumah marah-marah nih, "Pak, kok mobil kita masih mobil butut sih? Orang tetangga aja mobilnya baru, ya. Kenapa kita nggak bisa beli mobil baru?" Akhirnya dia kepikiran nih, pengen beli mobil baru, pengen ganti HP baru, pengen yang macam-macam yang secara duniawi sebenarnya dia melebihi standar hidupnya. Jadi standar hidup itu adalah kita yang menentukan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin bisa pernah mungkin bisa diingat-ingat nih, semua koruptor yang ketangkap baik oleh KPK, Kejaksaan dan lain-lain, adakah orang-orang miskin di situ? Ada nggak Bapak dan Ibu? Halo, masih ada di tempat kan? Halo? Halo, nggak Saya ada butuh Bu. reaksi. Oke, berarti masih didengarkan ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat seluruh koruptor yang ditangkap itu nggak ada orang miskin nih Bu, nggak ada orang miskin. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya. Karena kalau dilihat dari standarnya, harusnya kita tuh nggak perlu korupsi Bapak dan Ibu, karena kita masih ada di daerah yang tidak tertinggal. Di Pulau Jawa itu bukan daerah tertinggal, yang kita masih bisa makan sehari 3 kali, ya, bisa 4 sehat 5 sempurna, meskipun proteinnya tahu tempe, tapi itu masih 4 sehat 5 sempurna. Kita masih punya rumah yang ditinggali, meski itu ngontrak juga nggak masalah, yang penting punya rumah, ya. Kita masih bisa hidup secara normal, ya. Tetapi kenapa kok mereka melakukan korupsi? Itu adalah sifat dari arrogance, itu adalah kerakusan, serakah, ya. Karena kita koruptor itu nggak ada orang miskin, jadi kenapa mereka masih korupsi? Kurang apa sih uangnya? Kurang kaya apa sih gitu ya? Kayak hakim kemarin sudah ditingkatkan nih kesejahteraannya, ya. Kayak semua pejabat-pejabat itu sudah lebih kaya daripada kita, tapi mereka masih aja korupsi gitu ya. Kenapa? Karena mereka serakah, ya. Karena mereka merasa pengen lebih tadi dari standar hidup yang awalnya naik motor aja nggak apa-apa, kemudian semakin serakah, pengennya naik mobil biasa juga nggak masalah, lama-lama pengen naik supercar, pengen ganti tiap ada mobil yang baru. Nah, itu hal-hal yang membuat kenapa korupsi itu terjadi. Dan yang paling penting juga yang banyak terjadi adalah rasionalisasi. Kalau saya memeriksa ke OPD, ke sekolah dan lain-lain, sebenarnya saya tahu Bu, Bapak, bahwa kwitansinya jenengan itu nggak masuk akal. Semua sama tulisannya, tanda tangannya template semua. Sebenarnya saya tahu itu, gitu. Kenapa? Kalau ditanya, ya biasanya begini Bu. Ya biasanya gini Bu, memang dulu seperti ini dari dulu. Nah, harusnya kita sebagai manusia yang terpelajar karena tenaga pendidik, harusnya itu kita belajar terus. Bagaimana sih yang baik?
Pernahkah kita balikin lagi nih Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau saya lagi penyuluhan dengan orang dewasa, saya selalu bawa-bawa akhirat nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau orang dewasa nggak akan takut nih dengan polisi, dengan APH mungkin nggak terlalu takut, takutnya dengan Tuhan. Beda sama dengan kalau saya penyuluhan ke anak-anak. Jadi pernah nggak sebenarnya kalau jenengan Bapak dan Ibu mengerjakan SPJ, dilihat dulu pedumnya secara teliti, bagaimana itu yang baik, ya, bagaimana itu yang benar. Benar ya, bukan manipulasi, benar. Harus dilihat gitu. Sama kayak kita mau ibadah nih Bapak dan Ibu. Pada saat kita sholat nih, apakah yakin kita semua tahu arti pada saat kita sujud seperti apa? Maknanya apa pada saat kita baca bacaan sujud itu seperti apa? Pada saat kita baca bacaan ruku, surat-surat pendek, maknanya apa? Pernah nggak kita mencari tahu? Atau sholat itu hanya kita jadikan rutinitas yang kita nggak tahu maknanya apa? Sehingga kita tidak bisa mengambil hikmah dari sholat tersebut. Pernahkah kita seperti itu? Gitu. Ayo kita mulai membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu ada di suatu arus ya, meskipun Bapak sendiri yang berlawanan arus ya, kalaupun arus itu memang di jalan yang benar, ke arah yang benar, tetap lawan aja Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu kalau nggak kuat melawan, minggir dulu, diem di tempat, jangan ikut-ikut arus. Meskipun itu dilakukan oleh banyak orang, dibiasakan oleh banyak orang. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Ini adalah 7 definisi dari korupsi. Ada dikriteriakan menjadi 7, yaitu ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Selain dari ke-7 itu ada lain-lain, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. Jadi meskipun Bapak dan Ibu tidak menjadi pelaku korupsinya, tetapi pada saat dilakukan penyelidikan dan lain-lain, Bapak dan Ibu ikut turut serta merintangi proses penyelidikannya, mungkin dengan memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti, menghilangkan barang bukti, kemudian identitasnya disembunyikan, lain-lain, berarti Bapak dan Ibu ikut turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, dan itu sama nanti hukumannya dengan koruptor. Jadi apa bedanya antara suap, gratifikasi, dan pemerasan? Kalau gratifikasi tadi seperti yang saya ceritakan, pasif. Sebenarnya nggak ada niat pertamanya si ibu ini memberikan pecel kepada satpam. Satpam pun pertamanya awal-awalnya juga nggak ada niat nih Bapak dan Ibu untuk untuk menerima pecel ya. Tetapi karena itu dilakukan atau diterima pada saat dia menjadi satpam karena tugasnya. Ya dia diberi pecel kan karena dia satpam. Coba kalau dia ada di situ ya, Pak Udin itu tidak sebagai satpam tetapi Pak Udin itu sebagai cleaning service yang ada di belakang sekolah gitu, lagi bersihin WC atau kamar mandi, dia nggak akan dikasih pecel kan sama ibunya. Karena ibunya ngasih pecelnya ke satpam ya. Jadi gratifikasi itu hadiah itu diterima karena kedudukannya dia, karena kewenangannya dia gitu. Sama kayak Bapak dan Ibu, mungkin nggak minta waktu kenaikan kelas, waktu kelulusan, Bapak dan Ibu nggak pernah minta gitu ya. Tetapi itu diberikan hanya kepada ibu saja gitu. Padahal anak-anak itu bisa lulus dengan baik, bisa sekolah dengan baik. Itu bukan jasanya Bapak dan Ibu aja sebagai wali murid. Ada jasanya guru agama, ada jasanya guru bahasa Indonesia, bahkan ada jasanya cleaning service di situ. Kalau sekolahan itu tidak ada cleaning service yang membersihkan, suasananya akan menjadi kotor, bau, tidak nyaman untuk belajar. Jadi harusnya kalau memang orang tua siswa
mau memberikan hadiah pada satu orang, tidak hanya kepada jabatan tertentu, tetapi kepada seluruh sivitas yang ada di sekolah tersebut. Atau tidak dalam bentuk personal, diberikan dalam bentuk barang yang itu berguna untuk sekolah gitu. Mungkin diberikan jam dinding yang akan dipasang di sekolah gitu, diberikan speaker untuk musolanya gitu. Nggak masalah itu Bapak dan Ibu. Tetapi tidak diberikan kepada si guru A, guru B gitu. Padahal yang membuat anaknya bisa sekolah dengan nyaman, dengan baik, itu tidak hanya satu guru. Pasti seluruh lingkungan, seluruh sivitas yang ada di sekolah tersebut berperan. Bagaimana satpamnya menyeberangkan dia, membuat dia nyaman, meninggalkan motornya mungkin, atau membuat dia nyaman, tidak merasa was-was dengan keamanannya, sehingga dia bisa belajar dengan baik gitu. Itu ya kenapa terkadang masih dimaknai bahwa kenapa sih nggak boleh, kan ini rasa terima kasih, kan ini bentuk kasih sayang memberikan hadiah. Enggak, karena gratifikasi itu akan menggerus nilai-nilai integritas kita, akan membangun kita menjadi seorang pengemis, akhirnya kita mengharap. Ya, akhirnya kita mengharapkan pemberian. Akhirnya kita menjadi tidak tulus. Akhirnya kita menjadi membedakan antara si A yang kemarin ngasih hadiah sepatu dengan si B yang cuma dikasih terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu, cuma ngasih doa, mungkin akan beda perlakuan kita secara nggak langsung. Nah, itu kenapa gratifikasi juga tidak diperbolehkan, karena dia merupakan perusak. Dan kalaupun ternyata pada akhirnya gratifikasi ini tetap bisa dipidanakan, karena dia salah satu kriteria dari korupsi kan, tadi ada gratifikasi. Gratifikasi ini akan menjadi pidana Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau dia terbukti gara-gara gratifikasi, maka ada hal-hal atau kewenangan atau keputusannya yang ada konflik of interest-nya, ada benturan kepentingan di situ karena dipengaruhi oleh gratifikasi. Oh, ini anaknya harusnya nggak lulus, tapi karena ibunya sering nyumbang nih, sering ngasih sesuatu, kita manipulasi nilainya. Nah, itu akhirnya terjadi ada tindak pidana korupsi di situ yang dipengaruhi oleh, jadi gratifikasi ini memang abu-abu, tetapi kalau memang di suatu saat terbukti di situ ada korupsi, dia akan jatuh menjadi suap. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu setuju menerimanya. Ya, jadi gratifikasi yang disetujui atau diterima, kemudian hari ada kasus korupsi dan ternyata itu terhubung atau dipengaruhi oleh gratifikasi tersebut, maka gratifikasi itu akan berubah menjadi suap. Ya, itu kenapa kalau memang gratifikasi nggak bisa kita tolak, ya kita harus laporkan ke UPG, karena kalau sudah dilaporkan ke UPG akan hilang akan hilang ancaman pidananya. Tapi nanti UPG yang akan menentukan, bukan UPG, KPK yang akan menentukan itu boleh diterima atau itu harus disumbangkan atau itu harus dikembalikan, ya. Kemudian kalau penyuapan itu yang aktif adalah pemberinya, masyarakatnya. Dia memberikan sesuatu pelicin, ya, kayak biar urusannya gampang. Contoh PPDB itu tadi, biar zonanya didekatkan, atau mungkin ada administrasinya yang kurang, kemudian dia ngasih menyuap, ya, biar diloloskan administrasinya. Jadi yang aktif adalah pemberinya. Sedangkan untuk yang pemerasan, yang aktif adalah ASN-nya atau penyelenggara negaranya. Dia mengancam, ya, mengancamnya kadang nggak terang-terangan nih, kadang mempersulit suatu proses. Jadi kita diombang-ambingkan ke sana kemari. Besok saja ya Bu, orangnya masih repot. Besok datang lagi, oh besok saja ya Bu, orangnya lagi ada rapat, gitu. Itu mengombang-ambingkan. Atau Bu ini nggak ke sini, tapi ke sebelah sana. Nanti di sebelah sana nanti bilang lagi, oh nggak di sini Bu, tapi di sebelah sana. Nah, itu salah satu modus yang bisa kita tengarai bahwa di situ akan ada pemerasan. Sebenarnya dia meminta sesuatu, ya. Jadi itu bedanya. Kalau gratifikasi dua-duanya sebenarnya pasif, awal mulanya mungkin nggak ada niat, tapi lama-lama bisa berubah menjadi suap kalau ternyata keputusan yang diambilnya itu terpengaruh oleh gratifikasi yang diberikan. Kalau suap yang aktif adalah pemberinya atau masyarakatnya.
Sedangkan kalau pemerasan yang aktif atau yang minta adalah penyelenggara negaranya. Itu beda antara suap, gratifikasi, dan pemerasan. Kalau di negara kita ini, Ibu, dari jenis-jenis kasus korupsi, ada 3. Ada petty corruption, ada grand corruption, ada political corruption. Petty corruption itu, Bapak dan Ibu, adalah udah sejam ya, Pak? Udah sejam ya? Apa lanjut apa? Saya masih banyak loh. Oke, monggo siap. Monggo. Iya, oke. Siap. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, bentar Monggo, lagi ya. lanjut. Ya.